Jika engkau menegakkan solat, maka laksanakan solat itu dengan solat-solat yang sebaik-baiknya, seolah-olah solat itu adalah solat terakhir yang engkau dapat laksanakan. Tidak ada ibadah yang lain yang dapat kita laksanakan. Ini menunjukkan bahwasanya pesan Rasulullah SAW kepada kita, ketika kita hendak melaksanakan solat, maka solat itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh kita meneliti hadis ini, tidak hanya sekedar ibadah solat, ibadah yang lain pun ketika Allah takdirkan kita untuk melaksanakannya, maka kita harus dengan segenap jiwa raga kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena nanti pada saatnya, pada satu ketika akan datang beberapa hal yang dapat mengganggu kekhusyukan kita, yang dapat mengganggu aktivitas kita dalam beribadah. Kalau sudah datang keadaan itu, sesoleh apapun kita, sekuat apapun niat kita untuk melaksanakan ibadah itu, maka mungkin ibadah itu tidak lagi 100% dapat kita laksanakan dengan maksimal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan kesempatan itu, maka hendaknya kita dapat memaksimalkan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat ini Allah memberikan kita kesempatan, tapi tidak ada satu orang pun daripada kita yang mampu menjaminkan dirinya atau menjamin orang lain untuk dapat melaksanakan fardu salat Jumat pada minggu depan. Jangankan salat Jumat pada minggu depan, untuk waktu asar pun tidak ada di antara kita yang mampu menjamin dia mampu melaksanakan salat asar. Artinya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mentakdirkan kita untuk melaksanakan ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu, apapun bentuknya, maka sebagai seorang hamba kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib yang disampaikan kepada kita semua, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah, kejarlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Kita bekerja mati-matian banting tulang, keluar pagi pulang petang. Kadang-kadang ketika hujan membasahi baju kita, baju itu kering di badan. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk mencari nafkah dan rezeki. Maka dengan rezeki yang kita cari itu, kita nikmati seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi ada satu hal penting yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau besok sudah tiada. Ini menjadikan motivasi bagi kita bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ketika salah seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan nasihat yang singkat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pesan-pesannya menyampaikan, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Jika engkau menegakkan salat, maka laksanakan salat itu dengan salat-salat yang sebaik-baiknya, seolah-olah salat itu adalah salat terakhir yang engkau dapat laksanakan. Tidak ada ibadah yang lain yang dapat kita laksanakan. Ini menunjukkan bahwasanya pesan Rasulullah SAW kepada kita, ketika kita hendak melaksanakan salat, maka salat itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh kita meneliti hadis ini, tidak hanya sekedar ibadah salat, ibadah yang lain pun ketika Allah takdirkan kita untuk melaksanakannya,
maka kita harus dengan segenap jiwa raga kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pada saatnya, pada satu ketika akan datang beberapa hal yang dapat mengganggu kekhusyukan kita, yang dapat mengganggu aktivitas kita dalam beribadah. Kalau sudah datang keadaan itu, sesoleh apapun kita, sekuat apapun niat kita untuk melaksanakan ibadah itu, maka mungkin ibadah itu tidak lagi 100% dapat kita laksanakan dengan maksimal. Rasulullah SAW pernah menyampaikan beberapa keadaan itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul badiru bil a'mali sab'an, hendaklah kita menyegerakan ibadah itu sebelum datang beberapa keadaan. Yang pertama kata Rasulullah, hal tantaziruna illa faqran munsian aw ghaniyan mutghiyan. Janganlah kita menunda ibadah kita atau melakukan ibadah kita itu dengan tidak baik sampai datang beberapa keadaan. Di antaranya adalah kekayaan yang melupakan kita atau kemiskinan yang dapat menyusahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua keadaan yang Allah jadikan kepada setiap manusia. Ada manusia yang kaya dititipkan Allah harta kepadanya, ada juga manusia yang fakir dan miskin, Allah tidak titipkan harta kepada mereka. Akan tetapi dua keadaan ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadal faqru ayyakuna kufran. Berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, ayyakuna kufran, bisa jadi dengan keadaannya itu tergadai akidahnya. Ia tinggalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin, ia tidak lagi dapat berpikir jernih, dia tidak lagi dapat berpikir positif, dia tidak lagi dapat berpikir dengan baik karena kefakirannya, kemiskinannya mempengaruhinya. Berapa banyak orang-orang miskin yang tidak lagi dan mengabaikan keadaan halal dan haram. Berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin menghalalkan segala cara untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Begitulah keadaan yang Allah titipkan kepada mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita memiliki kekayaan atau kemampuan, kita laksanakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya kefakiran dan kemiskinan. Berapa banyak orang yang miskin dan fakir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan sekuat tenaga. Pada satu ketika Allah titipkan harta kepadanya. Dulu ia sibuk beribadah dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah titipkan harta kepadanya, bisa jadi ini merupakan musibah dan cobaan kepadanya. Dan berapa banyak orang yang tidak mampu melewati keadaan dan cobaan yang Allah titipkan kepadanya, sehingga dulu bisa jadi dalam keadaan miskin ia beribadah kepada Allah. Ketika dia dalam keadaan kaya, ia lupa untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bagaimana dalam keadaan miskin ia bermunajat kepada Allah. Pada saat ia kaya, ia sibuk mengurus kekayaannya masing-masing. Maka oleh karena itu dua keadaan ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, au maridhan mufsidan. Jangan sampai ketika penyakit sudah datang ke dalam diri kita, maka pasti saat itu kualitas dan kuantitas ibadah yang Allah anjurkan kepada kita dan Allah wajibkan kepada kita, maka tentu tidak maksimal akan kita laksanakan. Berapa banyak orang yang lupa terhadap masa mudanya, berapa banyak orang yang lupa dalam keadaan sehat, ia sama sekali tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kalau dia ingat saja. Akan tetapi berapa banyak orang yang saat ini berbaring di rumah sakit
atau berbaring di rumahnya dalam keadaan sakit, pasti mereka berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah berikan kesembuhan, maka pasti akan banyak ibadah yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyakit yang menghampiri kita terlebih dahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, apapun keadaan dan apapun resiko yang Allah berikan kepada kita, tetap teguh iman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au haraman munaffidan au mautan mujahhizan. Keadaan berikutnya yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tua yang dapat menghampiri di dalam kehidupan kita, kemudian kematian yang datang kepada kita. Tua dan mati adalah dua keadaan yang sejalan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan umur kepada kita, maka pasti suatu saat umur itu akan terus-menerus bertambah. Kita tidak selalu muda dan kita tidak selalu kuat. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita yang terus-menerus bertambah umurnya menjadi tua. Keadaan tua tidaklah sama dengan keadaan orang yang masih muda, yang masih kuat tenaganya. Pada saat itu satu persatu nikmat Allah cabut dari kita. Dulu ketika kita melihat sesuatu dengan jelas, pada saat tua sesuatu itu tidak lagi terlihat jelas. Dulu ketika kita muda dapat mendengarkan sesuatu dengan cukup jelas, akan tetapi saat tua nikmat itu satu persatu Allah cabut. Saat kita muda kita dapat melaksanakan apapun aktivitas ibadahnya. Saat kita tua ada beberapa ibadah yang tak mampu maksimal kita lakukan. Maka oleh karena itu masa muda adalah masa yang Allah titipkan kepada kita. Kita pergunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih lagi ketika nanti kematian sudah datang menghampiri kita. Kematian adalah satu hal yang pasti datang kepada kita, dan keadaan kematian ini datang kepada kita, tidak ada satupun di antara kita yang mampu memprediksikannya dengan baik. Berapa banyak orang yang tua akan tetapi dia tidak mati. Sebaliknya berapa banyak anak-anak muda sekarang dengan keadaan-keadaannya bertauran di tengah malam, maka pada saat itu merenggut nyawanya. Berapa banyak anak-anak muda sekarang mempergunakan kendaraan dengan tidak semestinya, maka pada saat itu Allah cabut nyawanya. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang yang sakit akan tetapi umurnya masih tetap ada, dan berapa banyak juga orang yang sehat segar bugar akan tetapi esok hari kita dengar kabarnya sudah tiada. Begitulah takdir Allah terhadap kematian, tak ada satupun yang mampu memprediksikannya. Maka sebelum kematian itu datang kepada kita, jangan sekali-kali kita sombong terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita masih muda, kita rasa kita masih sehat. Bisa jadi kalau Allah takdirkan kepada kita kematian itu datang kepada kita, maka kita tidak mampu mengundurkannya walaupun sedetik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, keadaan yang dapat mengganggu aktivitas ibadah kita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah au dajjala fasyurra ghaibin yuntazaru awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amra. Ketika nanti ada satu keadaan yang sangat-sangat serius ketika Allah jadikan itu kepada kita. Yang pertama datangnya Dajjal, yang kedua terjadinya kiamat. Pada saat itu tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna keturunan-keturunan kita. Pada saat itu jangankan kita orang-orang awam, bahkan ulama, orang-orang soleh sekalipun ketika datangnya Dajjal pada saat itu mampu menggadaikan keimanannya untuk beriman kepada Dajjal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ketika sudah ditiupkan sangkakala tanda kiamat akan terjadi, pada saat itu keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Maka sebelum keadaan itu terjadi, mungkin fitnah-fitnah Dajjal sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana sadar atau tidak sadar kita saksikan keadaan kita pada saat ini. Banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menyimpang
melalui kode etik kemanusiaan. Kita tidak bicara tentang kode etik agama, syariat dan lain sebagainya. Secara manusiawi pun keadaan kita pada saat ini sangat-sangat membahayakan dan sangat-sangat membingungkan. Bagaimana tidak apabila seorang laki-laki menyukai seorang laki-laki, ini tidak hanya melalui kadar ketentuan agama, melalui keadaan manusiawi pun ini sangat-sangat tidak bisa diterima. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Bagaimana maksiat merajalela? Kalau dahulu orang maksiat ia malu menampakkannya ketika ia melakukan maksiat itu di depan kita. Akan tetapi apa yang kita lihat pada saat ini, berapa banyak orang yang tidak malu ketika bermaksiat apabila maksiatnya diketahui orang lain, dan berapa banyak orang yang tidak malu ketika meninggalkan ibadah dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika azan Jumat berkumandang, maka tidak ada satupun laki-laki baligh yang mau kelihatan di tengah jalan, karena kalau dia kelihatan di tengah jalan, ia diketahui orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Akan tetapi berapa banyak orang yang pada saat ini ketika khutbah sedang berlangsung, ia dengan tidak merasa apa-apa berjalan di tengah pasar dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan fardu sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk beribadah, sebelum pesan Rasulullah tentang keadaan-keadaan yang mampu menjadikan ibadah kita tidak lagi efektif, maka kita maksimalkan nikmat dan ketentuan Allah itu yang berlaku terhadap kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, senantiasa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita sampai nanti ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.